Shalom. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kelahiran kembali. Kenapa kelahiran kembali ini penting? Karena dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Di sini dikatakan bahwa tanpa dilahirkan kembali, tanpa lahir yang baru, seseorang tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini adalah berbicara tentang di mana Allah yang memerintah sebagai raja. Dan di dalam Alkitab, Injil, Perjanjian Baru, semua sudah disingkapkan bahwa raja ini, di atas segala raja ini adalah Yesus Kristus. Karena itu seseorang yang tidak dilahirkan kembali tanpa proses kelahiran kembali, di mana mereka melalui sebuah proses-proses kehidupan mereka di dalam Kristus, mereka tidak akan melihat kerajaan Allah. Melihat saja tidak bisa, apalagi masuk, ngintip saja tidak bisa. Seseorang yang tidak dilahirkan kembali di dalam Kristus, dia tidak bisa melihat. Ayat yang kelima dikatakan bahwa seseorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Seseorang yang tidak mau mengambil sebuah keputusan dalam kehidupannya untuk percaya kepada Kristus, lalu dia dibaptis dengan air dan juga dengan Roh Kudus, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini poin penting dalam kehidupan kita supaya kita mengerti bahwa untuk melihat saja orang harus dilahirkan kembali, dan untuk masuk orang harus dilahirkan dari air dan roh. Dengan baptisan air, dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus sendiri, Roh Kristus, Roh Allah. Tanpa dilahirkan melalui itu, mereka tidak bisa masuk. Boleh seseorang memiliki pendapat bahwa mereka bisa masuk ke sana. Tapi firman Allah mengatakan, tanpa engkau dilahirkan kembali dari air dan roh, engkau tidak bisa melihat kerajaan Allah. Di dalam Titus dikatakan di sana bahwa Titus pasal ketiga ayat kelima dikatakan bahwa pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Nah, bukan karena perbuatan baik. Seseorang boleh melakukan perbuatan baik, terserah. Tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali. Permandian kembali oleh rahmat-Nya. Sesuatu yang tidak mudah untuk diterima bagi orang lain karena mereka mengandalkan kesalehannya, mengandalkan perbuatan baiknya untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Tapi dikatakan bukan karena perbuatan baik, tapi karena rahmat-Nya. Ketika kau merespon rahmat-Nya dan kau mau masuk di dalam permandian kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengerjakan dalam diri kita. Roh Kudus yang memampukan kita untuk menerima Kristus. Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengakui bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita sehingga kita berjalan dalam pimpinan Roh-Nya. Ketika kita berjalan dalam pimpinan Roh-Nya, kita tidak akan melakukan sesuatu hal yang berbeda daripada keinginan Allah. Kalau sudah berbicara keinginan Roh, ya jelas. Kalau kita dipimpin oleh Roh Allah, keinginan Roh kita, keinginan kita akan selaras dengan Allah. Karena Roh-Nya pasti menuntun kita sesuai dengan Dia. Tapi kalau kita dipimpin dengan roh yang lain, kita berusaha untuk melawan Kristus. Seseorang yang melawan Kristus, melawan Yesus, melawan Allah. Karena roh yang memimpin mereka adalah bukan Roh Kristus. Jadi saudara, pahami bahwa karena rahmat-Nya, minta Roh Kudus di dalam kehidupan saudara, minta Roh Kudus menguasai saudara. Dia memampukan saudara untuk hidup baru, berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga di sana dikatakan juga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Kembali dikatakan bahwa rahmat melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ketika seorang dibaptis, ditenggelamkan, lalu dia keluar dari air,
Itu adalah gambaran bahwa ketika saudara mati dalam kehidupan yang lama, lalu saudara lahir dengan kehidupan yang baru, yaitu saudara bangkit seperti Kristus yang dikuburkan, lalu dia bangkit. Saudara mengalami kebangkitan, saudara mengalami lahir yang baru, saudara lahir kembali. Manusia lama saudara telah berlalu dengan saudara mengambil keputusan untuk dilahirkan kembali, dibaptis, lalu saudara keluar dengan kehidupan yang baru. Lahir kembali adalah sebuah proses yang Tuhan harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan bahwa Ia melahirkan kita kembali. Melahirkan, Dia yang berkarya. Dia yang mengubah kita. Dengan kemampuan kita tidak bisa. Tetapi keputusan kita untuk menerima rahmat-Nya, Dia memampukan kita untuk hidup yang baru. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara dalam hidup yang baru kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Ya, Allah yang memelihara saudara. Ketika saudara lahir baru, saudara lahir kembali. Bukan diri saudara manusia yang lama yang memampukan saudara untuk hidup berkenan kepada Allah. Karena dikatakan manusia lama tidak bisa mematuhi hukum, tidak bisa mengikuti kehendak Allah. Kecondongan mereka adalah memberontak kepada Allah. Tetapi ketika kita lahir kembali, Roh Allah hadir dalam kehidupan kita. Allah memelihara kita. Kekuatan Allah ada dalam diri kita. Kita percaya kepada Tuhan, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi saudara harus lahir kembali untuk melihat kerajaan Allah, untuk mampu hidup di dalam kerajaan Allah, bahkan untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 23 juga dikatakan bahwa karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana. Nah, ketika saudara lahir kembali, bukan benih yang fana lagi. Kalau dulu kita ini benih yang fana dari tanah liat yang akan habis pada masanya. Tapi dengan manusia yang baru, kita bukan benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah. Firman Allah yang melahirkan kita, yang hidup dan yang kekal. Ketika kita lahir kembali, kita hidup, kita berkenan kepada Allah, kita mengikuti, percaya kepada Kristus dan mengikuti Kristus. Benih di dalam diri kita ini bukan benih yang fana, tapi benih yang tidak fana. Artinya apa? Bahwa kita ini melangkah pada sebuah kehidupan yang kekal. Pengharapan kita ini kepada sesuatu yang kekal. Dan kita nanti akan hidup kekal bersama-sama dengan Bapa. Dan Roh Allah yang di dalam diri kita ini memampukan kita untuk hidup di dalam kekekalan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi persekutuan kita dengan firman Allah, persekutuan kita dengan Roh Kudus, itu membawa kita kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ditegaskan kembali dalam Roma pasal 6 ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Nah, kita dibaptis dalam Kristus, dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Kita akan hidup kekal bersama Dia. Kristus tidak mati, Kristus hidup. Kristus mengasihi kita, Kristus mencintai kita. Karena itu sangat penting kita lahir kembali. Biarlah saudara mengambil keputusan untuk mengikut Kristus, untuk dibaptis, untuk mengharapkan Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara percaya kepada Kristus, saudara lahir kembali dalam baptisan, dan saudara meminta Roh Kudus hadir dalam kehidupan saudara. Saudara dimampukan, diberikan kepada Allah, karena kehidupannya dimampukan oleh Allah ini membawa kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Selamat mengambil keputusan dan biarlah Tuhan berkenan kepada saudara. Amin.